Kita ke informasi lain, Saudara. Kementerian Luar Negeri mengungkap seorang warga negara Indonesia yang kritis akibat penembakan aparat maritim Malaysia meninggal dunia di Rumah Sakit Idris Shah Serdang, Selangor, Malaysia. Korban jiwa akibat penembakan di perairan Tanjung Ru bertambah menjadi 2 orang. Dalam keterangan tertulis yang dirilis Selasa malam, identitas korban kedua belum diketahui. Saat insiden penembakan terjadi, korban tidak membawa sama sekali dokumen identitas diri. Sesama WNI lain yang dirawat di Rumah Sakit Idris Shah Serdang juga tidak mengenal almarhum. Sebelumnya, penembakan terjadi di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia pada 24 Januari 2025. 5 WNI ditembak aparat maritim Malaysia, 1 WNI tewas di lokasi kejadian, sementara 4 lainnya sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Seorang warga negara Indonesia yang kritis akibat penembakan aparat maritim Malaysia meninggal dunia Selasa 4 Februari 2025 di Rumah Sakit Idris Shah Serdang, Selangor, Malaysia. Almarhum telah menjalani operasi pengangkatan ginjal karena terkena peluru, namun kondisinya terus memburuk hingga akhirnya meninggal dunia. Kasus penembakan 5 WNI oleh aparat maritim Malaysia pada 24 Januari 2025 hingga kini belum terungkap siapa saja yang terlibat atas penembakan itu. Di tengah pengusutan kasus penembakan, kini pemerintah justru mendapatkan kabar soal kasus pidana lain. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Abdul Qadir Karding bilang ada indikasi kasus diarahkan ke perkara pidana lain, yakni tuduhan membawa narkoba atau penggelapan senjata. Melalui Atase Polri KBRI Kuala Lumpur, Karding meminta proaktif mengawal kasus ini dan meminta penjelasan dari kepolisian Malaysia. Yang saya tidak tahu benar atau tidak, yang saya kira harus kita waspadai juga benar. Makanya saya minta waktu itu kepada teman-teman Atase kepolisian di sana untuk sangat proaktif untuk hal-hal ini. Jadi kira-kira begitulah info terbaru. Desakan untuk mengusut tuntas kasus penembakan WNI oleh aparat maritim Malaysia juga datang dari buruh dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Muzani mendorong dilakukannya penyidikan yang objektif dan tuntas oleh aparat Malaysia. Hasil penyidikan dari aparat Malaysia termasuk soal kebenaran dalih penembakan versi aparat Malaysia. Apakah dalil atau dalih yang disampaikan oleh aparat penegak hukum di Malaysia itu benar dan seterusnya. Karena itu telah mengakibatkan korban melayangnya nyawa warga negara Indonesia di Malaysia akibat dari penembakan kepolisian sana. Karena itu kita minta agar Kementerian Pemerintah Malaysia melakukan pengusutan dengan tuntas tentang peristiwa ini. Karena ini wilayah hukum Malaysia, harus dilakukan di Malaysia dulu, nanti hasilnya bagaimana kita mungkin nanti setelah itu kita berbicara. Terbaru, Kementerian Luar Negeri menyampaikan korban jiwa warga negara Indonesia dalam insiden penembakan oleh aparat Malaysia di Selangor bertambah. Penembakan itu menyebabkan 1 WNI atas nama Basri asal Provinsi Riau meninggal dan telah dimakamkan di kampung halamannya. 1 WNI berinisial MH masih dirawat di rumah sakit, 2 orang WNI lainnya sudah dinyatakan sembuh dan tengah diambil keterangannya oleh kepolisian Malaysia. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, perkembangan penanganan kasus penembakan 5 WNI oleh aparat maritim Malaysia, kami akan bahas bersama Duta Besar Indonesia untuk Malaysia. Sudah ada Pak Hermono. Selamat petang waktu Indonesia, Pak Hermono. Terima kasih untuk waktunya bergabung bersama kami di Kompas Petang. Pak Hermono, ini informasi terbaru, 1 lagi WNI korban penembakan meninggal dunia. Bagaimana penjelasan dari pemerintahan Malaysia, Pak Hermono? Jadi kita sedang menunggu hasil postmortem dari warga kita yang meninggal kemarin sore. Tapi dari perawatan awal itu ada kena tembak di ginjal sebelah kanan sehingga 1 ginjalnya kemarin itu diangkat. Namun demikian, sejak dilakukannya operasi, yang bersangkutan dalam kondisi kritis memang dan masih ada di ICU. Kami mendapat kabar bahwa kemarin sore yang bersangkutan meninggal dunia. Nah, sekarang ini persoalannya kita masih mencari keluarganya untuk dapat mengirimkan jenazahnya ke Indonesia. Artinya hingga sore hari ini belum diketahui identitas
almarhum? Dan adakah warga negara Indonesia yang mungkin melapor ke kedutaan besar kita? Sampai saat ini belum ada yang melapor dan dari keterangan rekannya yang selamat, mereka juga tidak saling mengenal karena para penumpang itu hanya berkumpul sebelum perahu atau kapal tersebut berangkat, sehingga satu sama lain tidak saling mengenal. Nah, kami mencoba melalui face recognition, ada didapatkan kemiripan sekitar 70% itu seseorang dari Sumatera Utara, usia kira-kira 38 tahun, laki-laki. Nah, untuk itu kalau ada warga kita di Indonesia yang merasa kehilangan, ada keluarganya di Malaysia, mungkin salah satu penumpang dari kapal yang naas tersebut, dapat menghubungi KBRI untuk dicocokkan data-data jenazah dengan mungkin data yang dimiliki oleh keluarga, apakah itu orang yang sama. Ini seorang laki-laki usia sekitar 38-39 tahun, Mbak Cynthia. Artinya kami ulangin kembali bahwa ini adalah data yang diperoleh dari face recognition karena tidak ada biodata. Dan diduganya adalah warga Sumatera Utara dengan usia rentan 38-39 tahun ya Pak ya, laki-laki. Lalu transparansinya seperti apa untuk penanganan kasus penembakan ini dengan aparat Malaysia, Pak Hermono? Jadi sesuai dengan komitmen Perdana Menteri Malaysia, Malaysia akan sangat transparan dan juga akan terus mengupdate mengenai perkembangan penyelidikan kasus ini. Terakhir, Menteri Dalam Negeri Malaysia juga telah memberikan keterangan bahwa penembakan tersebut kemungkinan besar dilakukan untuk menembak mesin kapal agar mereka berhenti, tetapi mungkin karena ombak yang sehingga objek itu naik turun. Nah, tapi ini kembali bahwa pemerintah Malaysia, aparat polisi ya, masih terus melakukan penyelidikan untuk mencari tahu sebab-sebab yang pasti kenapa polisi atau APMM itu melepaskan tembakan ke kapal yang membawa warga negara Indonesia itu. Jadi ini masih dalam proses penyelidikan dan mereka berjanji akan terus mengupdate mengenai perkembangan hasil penyelidikan yang mereka lakukan. Ini kan kalau dari informasi yang beredar adalah pengakuannya menembak kapal tapi terkena terhadap WNI ini. Lalu adakah aparat-aparat yang bertugas saat itu sudah diperiksa untuk melihat? Ada 14 petugas di APMM yang ada di kapal tersebut dan 6 dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh polisi Malaysia dan juga pemeriksaan internal oleh APMM sendiri. Jadi kelihatan di sini bahwa otoritas Malaysia, baik itu PDRM atau polisi di Raja Malaysia maupun APMM secara intensif melakukan pemeriksaan kepada petugasnya yang malam itu atau pagi hari itu bertugas di kapal. Dan sekarang 6 orang diperiksa secara intensif termasuk mereka yang melepaskan tembakan. Baik, terima kasih atas informasi Anda Pak Hermono, Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia sudah memberikan informasi kepada kami di Kompas Petang. Selamat sore Pak Dubes, terima kasih. Cynthia.